لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف عباد الرحمن وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh masjid Nurul Fikri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Betapa bahagianya kita diberi kesempatan untuk kembali bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang kita rindukan, bahkan ketika sedang kita memutuskan Ramadan atau bulan Sya'ban dibinakan 30 hari, seolah-olah rasanya Ramadan diundur. Tahun ini Ramadannya diundur. Padahal memang kalau tidak disebut itu keputusannya bisa dua ya, bisa langsung malam tersebut adalah malam tarawih atau malam 1 Ramadan, atau digenapkan 30 hari untuk bulan Sya'bannya sehingga Ramadannya adalah hari berikutnya, seperti yang terjadi di tahun ini. Dan tahun ini juga rasa syukur kita semakin bertambah ketika tarawih kita bisa dijalankan, dilaksanakan dengan nyaman, dengan kompak, dengan saf yang rapi. Walaupun kita masih ada kekhawatiran, kita masih harus waspada, tapi justru di bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari musibah ini, dari ujian Covid ini. Kebahagiaan kita menyambut bulan Ramadan di antaranya adalah untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shayamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini adalah ayat yang pertama yang Allah turunkan sebagai penetapan syariat bulan Ramadan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dan ayat ini diakhiri dengan satu kalimat yang sangat-sangat trending, yang boleh dikatakan la'allakum tattaqun, karena memang tema takwa dalam Al-Quran itu tadi orang bilang mungkin disebut sebagai trending topic, ya. Salah satu yang dalam Al-Quran cukup banyak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang tema takwa. Ada yang menghitung tema takwa dalam Al-Quran itu sekitar ada di 244. Kenapa dikatakan sekitar? Barangkali yang menghitung ini khawatir ada yang kelewat, ya, karena memang tema takwa ini disampaikan dengan berbagai redaksi. Ada yang berbentuk perintah yang dihubungkan dengan bisyarah atau tafsir atau
motivasi-motivasi, ada yang disampaikan juga bersamaan dengan tandir, indar, menyampaikan warning, peringatan, lampu alarm bahaya bagi orang yang tidak mengikuti instruksi terkait dengan ketakwaan. Dan takwa juga tema yang diserukan kepada seluruh umat manusia, yang berarti takwa ini satu value yang sebenarnya juga menjadi value yang disepakati oleh nilai kemanusiaan, bahwa jika orang ingin menyerukan tentang kemanusiaan, tentang hak asasi manusia, maka sebenarnya yang paling pas adalah merujuk kepada Al-Quran yang muaraknya tentang takwa. Begitu juga takwa adalah perintah seluruh umat yang disampaikan oleh setiap nabi yang Allah utus kepada masing-masing umat. Semuanya mengajak umat manusia, umat masing-masing untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang mendapatkan kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Jadi bukan cuma kita, tapi semuanya. Karena memang perintah takwa ini juga menjadi gambaran betapa takwa ini adalah hal terpenting dalam hidup kita. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa takwa adalah khairul zad, bekal terbaik. Kalau kita mau melakukan satu perjalanan traveling, maka kita harus siapkan segala perbekalan, bekal materi, bekal uang, bekal pakaian dan lain sebagainya. Tapi satu bekal terpenting yang tidak boleh dilupakan oleh siapapun dalam perjalanan apapun adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Dan kalimat ini, ayat ini Allah sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 197, yang urutannya itu kan ada pada ayat tentang ibadah haji. Artinya tadi perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji butuh untuk menyiapkan segala perbekalan, dan yang sama sekali tidak boleh dilupakan adalah perbekalan takwa, yang mana ayat haji ini urutannya juga setelah ayat saum. Ya, kan ayat saum itu 183 sampai 187. Berarti berbekal diri dengan ketakwaan yang dihimpun, yang diperjuangkan di bulan Ramadan. Nah, salah satunya kemudian digunakan untuk perjalanan haji. Subhanallah, indah sekali urutan Al-Quran. Kemudian ada juga surat Al-A'raf yang disampaikan bahwa ketakwaan hati itu jauh lebih penting dari seluruh penampilan zahir. Kita penting untuk memperhatikan penampilan kita, tapi apa maknanya wajah tampan, apa maknanya
penampilan keren kalau hatinya kosong, tidak ada fondasi, tidak terpancar dari hati yang indah, hati yang baik. Kemudian dari keseluruhan perintah-perintah untuk takwa, sebenarnya memang kalau tadi saum itu la'allakum tattaqun, ternyata tidak hanya saum, karena sebenarnya takwa merupakan muara tujuan terbesar pencapaian dari seluruh ibadah kita. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surat Al-Hajj, ibadah untuk mencapai ketakwaan, dan nanti di akhirat orang yang bertakwa mendapatkan tempat terbaik yang Allah janjikan, tempat terindah yang sesungguhnya itu pun sudah lebih dari cukup bagi kita untuk memiliki perhatian yang sangat-sangat concern terhadap masalah takwa. Kalau dalam bahasa sekarang kita berada di awal Ramadan, jadi untuk berbekal diri dengan ketakwaan di momentum Ramadan ini memang waktu yang paling tepat. Karena selama 11 bulan barangkali kita terlalu sibuk dengan urusan dunia kita yang mengisi pikiran kita, otak kita, aktivitas dan agenda kita itu adalah kepentingan duniawi. Sehingga bulan Ramadan ini adalah momentum untuk supremasi ruhiyah. Ya. Ruh kita berhak untuk diberikan waktu bangkit, bagaimana yang 11 bulan itu terbengkalai sekarang diberikan perhatian dengan sebaik-baiknya, agar pasca Ramadan benar-benar berbeda dengan sebelum Ramadan. Kan sekarang masih awal, jadi kita masih bisa mengevaluasi diri, melihat kondisi keimanan kita, kondisi kesolehan kita, kondisi produktivitas amal kita, diukur agar nanti pasca Ramadan kita bisa melihat bahwa kita benar-benar berbeda dengan sebelum Ramadan. Kalimatnya mungkin yang populer dia dikatakan becoming a new version of me. Kita menjadi versi baru dari diri kita. Walaupun bagi kita umat Islam menjadi versi baru itu nggak sembarangan, ada kelanjutannya. Ya. Becoming a new version of me. Dengan apa? How? Yaitu with Al-Quran. Dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab mubarak, kitab yang diberkahi, dan salah satu keberkahan terbesar Al-Quran bisa merubah kita tadi menjadi versi baru dari diri kita. Dalam bahasa Arabnya simple, singkat, natawayyalu bil Quran. Kita berubah dengan Al-Quran, karena kalau berubah dengan Al-Quran itu ada garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kepada jalan yang lebih lurus, yang lebih bernilai, yang lebih berharga, yang lebih bermartabat. Itu garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza nataqayyalu bil Quran, jika kita berubah yaitu with Quran, dengan Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kan melanjutkan di surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa memang
bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran dengan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sehingga identitas bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran disematkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di Al-Baqarah ayat 185 tadi, yang membuat kita bisa memiliki arah apa agenda utama kita setelah saum di bulan Ramadan atau selama bulan Ramadan. Di antara yang paling utama adalah Al-Quran. Bahkan seolah-olah semua aktivitas Ramadan kita itu menjadi variasi cara untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita saum di siang hari, itu membuat jiwa kita lebih siap agar di malam hari kita bisa bersama Al-Quran. Karena kan memang bukan berarti Al-Quran itu tidak dibaca di siang hari, hanya malam hari harus lebih maksimal, harus lebih optimal. Karena kalau siang hari kita baca Al-Quran mau lebih banyak, baru mungkin beberapa saat tenggorokan sudah kering, mata udah sepet, kita nggak bisa ngopi, nggak bisa makan snack gitu ya. Tapi kalau malam hari kan bisa, kita tenggorokan sudah mulai kering, berdehem-dehem gitu ya, bisa minum, bisa nyeduh kopi, bisa makan snack, kemudian setelah itu baca Al-Quran lagi. Dan kalau kita merujuk kepada interaksi Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan juga salafus saleh dalam berinteraksi dengan Al-Quran, maka sebenarnya di malam hari mereka yang lebih banyak itu interaksi dengan Al-Quran itu di dalam salat ya sebenarnya. Kalau sekarang kita sering mendengar atau bahkan mungkin terlibat ya dalam perdebatan sebenarnya tarawih itu berapa rakaat sih? Nah, harusnya yang menjadi perhatian itu bukan cuma masalah jumlah rakaat, tapi sebenarnya bagaimana sih Rasulullah tarawih, bagaimana para sahabat tarawih, bagaimana para ulama tarawih. Kan di antaranya di masa para sahabat atau para ulama, mereka azan Isya itu biasa masuk waktu Isya azan, tapi qomat itu agak akhir sebelum qomat itu kita istirahat dulu. Nanti kalau misalkan qomat jam 10 itu baru sholat Isya. Nah setelah sholat Isya itu langsung tancap gas gitu tarawih sampai waktu sahur pun mepet subuh. Nah kan begitu ya gambarannya, di antara gambaran bagaimana tarawih atau qiyamul lail Rasulullah, para sahabat, dan juga para ulama. Makanya kita mendapatkan riwayat misalkan Rasulullah diikuti sholat tarawih atau qiyamul Ramadan, qiyamul lail oleh sahabat-sahabat lain, Ubay bin Ka'ab misalkan, yang bahkan dalam satu rakaatnya saja 3 surat terpanjang dibaca, dari Al-Baqarah sampai An-Nisa, ya. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Kata mereka, kirain Rasulullah itu setelah selesai 100 ayat surat Al-Baqarah itu akan rukuk. Ternyata belum, dia lanjut, mungkin nanti rukuk kalau Al-Baqarah sudah selesai. Ternyata selesai Al-Baqarah masih lanjut. Nah, ada sih yang meriwayatkan lanjutnya itu ke An-Nisa dulu, setelah itu ke Ali Imran. Jadi yang jelas 3 surat itu dibaca dalam satu rakaat oleh Rasulullah SAW
yang membuat sahabat yang saat itu masih newbie gitu ya dalam sholat sepanjang itu, sholat selama itu, yang Rasulullah itu kalau baca Al-Quran itu bitadabburi amiyah gitu ya, dengan penghayatan yang dalam, sehingga kata sahabat, saya itu memiliki itikat dulu, saya udah mau meninggalkan Rasulullah, membatalkan makmum sama Rasulullah, karena tadi gitu ya, newbie gitu ya, dalam sholat malam selama itu bagi mereka. Awalnya kan mereka juga ini aja gitu ya, spontan aja ngikut Rasulullah berjamaah itu ketika Rasulullah itu sudah mulai sholat. Kemudian kita juga pernah mendengar riwayat dalam manaqibnya Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah yang dalam satu malam beliau sholat malamnya, sholat tarawihnya itu selesai satu Al-Quran. Makanya beliau bilang begini, kalau menurut beliau kan tarawih itu 20 rakaat ya, menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, dalam 20 rakaat sebaiknya umat Islam menjalankan tarawih itu bisa khatam dalam 1 bulan. Jadi kalau 1 rakaat bisa membaca 10 ayat, maka dalam 30 hari itu bisa 6.000 ayat ya. Dan 6.000 ayat itu adalah jumlah yang mendekati khatam. Ya bagi beliau sih ringan pastinya. 10 ayat 1 rakaat itu ringan karena semalam bisa khatam. Cuman kita memang biasanya dengan alasan jangan sampai membuat jamaah trauma ya, trauma berjamaah, trauma tarawih. Ya itu memang alasan yang juga dibenarkan oleh syariat. Yang Rasulullah juga suka menegur kalau dalam berjamaah imamnya terlalu panjang ya, terlalu panjang. Jadi kita akhirnya kalau sekarang karena tarawih kita singkat, jadi sholat kita bisa ditambah di rumah ya. Bisa ditambah sendiri dengan lebih panjang, karena kalau kita nggak ikut berjamaah juga ada keutamaan yang terlewat nanti ya. Ada keutamaan yang terlewat saya. Nah ini, jadi bagaimana kita menjadi becoming a new version of me with Quran itu di antaranya dengan beberapa syarat tadi. Yang pertama, kita mentargetkan tilawah Al-Quran agar selama bulan Ramadan ini jangan sampai tidak khatam. Karena kalau bulan Ramadan nggak khatam, berarti di bulan lain udah lebih mustahil lagi gitu ya, bahwasanya untuk khatam Al-Quran. Pengalaman menghatam Al-Quran itu insya Allah menjadi momentum yang tidak terlupakan, momentum indah yang perlu kita perjuangkan. Sebenarnya kalau Rasulullah SAW sendiri menyampaikan anjurannya tentang membaca Al-Quran itu paling lambat regulernya kita membaca Al-Quran sebulan sekali khatam. Jadi dalam 11 bulan kita 11 kali khatam, lalu nanti bulan Ramadannya ditingkatkan gitu. Jadi mungkin setahun bisa lebih dari 12 kali khatam. Atau paling cepat kata beliau, paling cepat itu setiap 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali. Makanya kalau para ulama ada yang seminggu sekali, ada yang setiap 10 hari sekali khatam Al-Quran. Ini reguler mereka dalam 11 bulan. Nanti di bulan Ramadan itu ditingkatkan. Kemudian kita juga sangat dianjurkan berinteraksi dengan Al-Quran, yang diantaranya dengan membaca
kemudian memahami maknanya itu dilakukan dalam sebuah majlis. Karena majlis Al-Quran, terutama yang diadakan di masjid-masjid, itu menjadi satu majlis teristimewa yang ada di muka bumi, yang memiliki kebaikan yang sangat-sangat banyak, luar biasa. Dapat sakinah, ketentraman, bukan naik sakinah ya, nggak ada naiknya. Sakinah, anti galau, ya. Kemudian yang kedua, Allah mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya. Yang ketiga, malaikat memenuhi majelis kita. Karena kalau kita menjadi orang-orang yang temannya adalah malaikat, itu adalah tanda-tanda kuat bahwa kita adalah orang-orang baik. Karena kita nggak mau teman kita selain malaikat. Kalau selain malaikat kan berarti setan ya. Apakah setannya dari bangsa jin atau dari bangsa manusia? Nah, kita ingin teman kita adalah malaikat. Dan yang keempat, Allah menyebutkan kita memuji kita di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia di langit. Kemudian yang berikutnya, baca Quran sendirian di majlis. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu huda, Al-Quran itu petunjuk. Dan petunjuk kalau tidak kita pahami, tidak bisa kita jadikan petunjuk. Ya, ada petunjuk arah, tapi kita nggak paham itu adalah petunjuk arah dan menunjukinya kemana, maka kita bisa tersesat di jalan. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Bukan berarti kita harus menjadi sepaham siapa, ya, sepaham ulama, sepaham imam ini kan. Tapi setiap hari kita usahakan ada progres. Misalkan kalau tilawah kuantitasnya, porsinya lumayan banyak. Kalau membaca terjemahnya, tadabburnya, mungkin sehari satu ayat cukup. Yang penting konsistensi setiap hari kita baca, kita tambah setiap hari ini satu ayat. Apalagi kalau kita mulai dari juz amma, ya ayatnya pendek-pendek, bisa lebih ringan. Amma yatasaalun, gitu ya kan, satu ayat segitu doang. Atau alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian bermegah-megahan telah membuat kalian lalai. Nah, jadi kita baca ayatnya, baca terjemahannya, lalu kalau memungkinkan dia sampai, ini maksudnya apa ya? Apa hubungannya dengan hidup saya? Nah, sampai ke situ, agar memang Al-Quran itu menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi hidup kita. Dan masalah tadabbur, memahami ini, Rasulullah SAW sendiri dalam membaca Al-Quran itu tadi mencontohkan itu sering kali dengan tadabbur yang sangat mendalam. Bahkan pernah satu malam Rasulullah SAW sholat malamnya itu tadi sampai sahurnya mepet subuh itu, ternyata dalam semalam suntuk Rasulullah hanya membaca satu ayat bolak-balik. Subhanallah. Itu kan gambaran makna dari ayat itu terus direnungi oleh Rasulullah sampai air mata beliau membanjiri wajah indah beliau, membasahi jenggot beliau, terus ke bawah ya, semalaman untuk membaca satu ayat bolak-balik sambil menangis. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah pernah seperti itu. Dan juga untuk mendapatkan penghayatan yang nuansanya berbeda, Rasulullah juga kadang atau sering meminta sahabat yang lain untuk membaca Al-Quran di hadapan beliau. Pernah beliau minta kepada Ibnu Mas'ud, baca. Kemudian Ibnu Mas'ud merespon, apakah hamba membaca Al-Quran yang padahal Al-Quran itu Allah berikan
kepada engkau. Kemudian kata Rasulullah, ya saya ingin mendengar dari orang lain. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa. Lalu sampai ayat tertentu itu Rasulullah sudah mulai terisak dan air matanya mengalir dengan deras. Dan di bulan Ramadan itu Rasulullah juga setiap malam saling menyimak bacaan Al-Quran dengan malaikat Jibril. Jadi kalau Rasulullah lagi bersama Al-Quran ditemani oleh malaikat Jibril, jangan khawatir. Kita juga kalau sedang bersama Al-Quran itu akan ditemani oleh malaikat, walaupun kita nggak tahu siapa nama malaikatnya gitu. Kita nggak masalah. Kita nggak tahu nama malaikat yang menemani kita. Ketika kita bersama Al-Quran itu siapa namanya? Kalau Rasulullah jelas tadi ditemani oleh malaikat Jibril. Rasul baca, disimak oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril baca, disimak oleh Rasulullah, saling menyimak. Nah, itu di antara bentuk-bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. Yang terakhir, yang terakhir kita juga sering-sering berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat Al-Quran untuk kita. Karena doa itu betapa sangat pentingnya doa dalam setiap kebaikan hidup kita, termasuk ketika kita ingin agar mendapatkan tauhid, mendapatkan kekuatan dalam beribadah, dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Dan memang Rasulullah SAW banyak sekali mengajarkan doa-doa agar kita mendapatkan kebaikan dari Al-Quran. Misalkan, Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran itu imam, pemimpin bagi kami, wanuran dan cahaya, wahudan dan hidayah, petunjuk, warahmah dan kasih sayang. Kemudian Allahumma dzakirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna. Ya Allah, ingatkan, kembalikan memori kami atas hafalan-hafalan Al-Quran yang terlupa dari kami, wa'allimna minhuma jahilna, dan ajarkan kepada kami apa yang kami masih belum tahu, masih bodoh tentang Al-Quran. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, dan anugerahkan kepada kami bisa membaca Al-Quran di sepanjang hari kami, di tengah malam, di ujung siang, di pagi dan sore, ya. Nah, kemudian ada lagi Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai musik semi yang memperindah hati kami. Kalau kita membayangkan musik semi itu mungkin tidak seperti orang yang punya 4 musim gitu ya. Karena sebenarnya kita seluruh musim itu semi terus gitu ya. Semi terus, jadi kayak nggak aneh gitu. Nah, tapi sebenarnya kan betapa indahnya ketika musim semi itu ada dalam hati kita. Banyak doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan kemanfaatan, keberkahan Al-Quran untuk kita. Dan semoga dengan itu Ramadan kita mengantarkan kita menjadi a new version of me with Al-Quran, versi baru dari diri kita yang berubah, natabayyanu bil Quran. Kita benar-benar berbeda setelah Ramadan dari sebelum Ramadan, menjadi lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Ramadan kita yang terbaik di Ramadan ini. Allahumma sallimna Ramadan
وصل رمضان لنا وتقبل منا وتقبلا ونعلمكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.